Tim Detasmen Khusus 88 atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Terduga teroris berinisial DE ditangkap di rumahnya di Kecamatan Bekasi Utara Senin 14 Agustus 2023. 16 pucuk senjata api disita dari rumah tersangka. Polisi menyebut DE berencana menyerang 2 Makobrimob di Jawa Barat dan juga beberapa markas tentara. Densus 88 Anti Teror juga mengungkap, selain aktif di kelompok ISIS, DE juga pernah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat atau MIB di Bandung. Juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar menjelaskan, DE semakin aktif 3 minggu terakhir dengan menyebar pesan-pesan via media sosial yang mengajak untuk melakukan aksi terorisme. DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan istilah daulah itu juga ya. Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 itu pernah bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Itu pimpinan WM sudah pernah ditangkap. Namun setelah memang jamaahnya bubar, Jenderal. Jamaahnya menyebar. Salah satunya adalah saudara DE ini yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah, ya, berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media. Selain itu, Kombes Aswin juga menyebutkan bahwa tersangka adalah salah satu pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni di PT Kereta Api Indonesia sejak 2016. Tersangka teroris ini juga memiliki sarana mencari uang dengan berjualan di salah satu toko online atau marketplace. Marketplace itu yang bersangkutan ini kan karyawan BUMN ya. Jadi dari sisi pendapatan ataupun kehidupan saya kira gaji atau itu sudah cukup dia. Kita memang lagi mendalami ya hasil dari aktivitas marketplace tersebut. Status karyawannya dia itu bergabung 2016 sebagai karyawan PT KAI. Jadi setelah dia awal tadi pertama dia bergabung dengan MIB di Bandung, itu ya menjadi jamaah si WB, saya bilang itu WM yang sudah ditangkap itu. Kemudian 2014 dia menyatakan baiat tunduk kepada Amir ISIS. Kemudian 2016 baru dia terdaftar sebagai karyawan PT KAI. Menanggapi pernyataan Densus 88, PT KAI menegaskan siap bekerja sama dengan Polri untuk mengungkap kasus terorisme oknum pegawainya. Kereta Api Indonesia menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung berbagai upaya dalam memberantas praktik terorisme tersebut. Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang terkait dengan masalah tersebut dan Kereta Api Indonesia tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan hukum, terlebih pada kasus terorisme. Manajemen Kereta Api Indonesia akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Hingga kini polisi masih mendalami asal senjata karena sejumlah senjata api yang disita dari tersangka teroris merupakan hasil rakitan. Pencegahan penyebaran paham radikal dari Polri juga sudah menyentuh pegawai BUMN. Namun tak hanya polisi, masyarakat juga semestinya harus meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten terorisme, terutama saat ini yang sudah merambah sosial media. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kembali penangkapan teroris terjadi di Bekasi, Jawa Barat, dan kali ini pegawai BUMN yang terlibat terorisme. Mengapa aksi ini kerap terjadi dan dapat membujuk pegawai negara? Dan bagaimana pula semestinya pemerintah bisa mencegah aksi terorisme ini? Dan untuk membahasnya di pagi hari ini sudah hadir secara daring pengamat terorisme Al Haidar. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Haidar.
Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Polri dan juga BNPT, namun karena ada agenda lain, kemudian dua narsum lainnya tidak bisa hadir, Pak, di pagi hari ini. Namun nggak apa-apa, kita tetap ngobrol bersama, berbincang bersama, menginformasikan bagaimana soal DE ini. Pak, DE ini kan baru bergabung dengan PT KAI 2016, padahal kita ketahui DE ini sudah dibaiat kepada ISIS ini 2014. Apa yang perlu dicermati? Ini tentu saja jadi pukulan telak tentu saja bagi BUMN, Pak Haidar. Ya, saya kira memang ini menunjukkan juga bahwa Dananjaya ini sangat lihai di dalam melakukan concealment ya. Concealment itu artinya dia menyembunyikan dirinya, dia menyarukan dirinya sehingga tidak gampang dideteksi. Dia sudah berbaiat sejak 2014. Hanya saja organisasi ISIS-nya itulah yang memiliki backbone yang terlalu lemah dalam pengertian bahwa organisasi ini tidak pragmatik ya, tidak ekspresif dalam pengertian bahwa pemimpin ISIS-nya yang kemudian meninggal, kemudian digantikan oleh pemimpin yang baru, maka pengikut-pengikutnya yang lama itu harus memperbaharui baiatnya. Dan ongkos untuk memperbaiki baiatnya itu sangat besar, dan kemudian implikasi politik, yuridis dan sebagainya itu sangat besar juga, karena dia akan terekspos ke jaringan publik, jaringan IP publik ya, internet dan sebagainya, dan itu memudahkan dia untuk dideteksi oleh pihak keamanan. Dan dari situlah dia sudah Dananjaya ini sudah 4 kali memperbaharui baiatnya, dan ini menunjukkan bahwa organisasi ISIS ini memang organisasi yang sedikit dungu atau kurang cerdas di dalam manajemen organisasi pergerakan. Kalau menurut Victor Turner, Millenarian Organization itu, Millenarian Movement itu yang berhasil dan memiliki manajemen yang bagus ya, artinya dikelola oleh orang yang memiliki kemampuan manajerial dan teknikal yang bagus, itu adalah organisasi millenarian yang ekspresif dan pragmatik. Nah, ISIS ini harusnya seperti itu. Jadi jangan sebentar-bentar pemimpinnya meninggal, itu jamaahnya yang sudah jutaan dan tersebar di seluruh dunia, itu harus memperbaharui baiatnya, sedikit-sedikit memperbaiki baiatnya, sedikit-sedikit memperbaiki baiatnya. Dan kematian dari pemimpinnya itu kan juga karena dia melakukan bunuh diri gitu, seperti yang terjadi 3 terakhir ini. Oke, tapi kan kita tahu kemudian DE ini bergabung di PT KAI ini 2016. Apakah itu artinya teroris sudah mahir berkamuflase? Padahal kita tahu teroris ini melawan negara, tapi justru DE ini berada di perusahaan negara. Ya, ini sudah lama ya, dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka melakukan strategi ini untuk mendekati jantung target. Ya, jantung target artinya mereka berusaha sedekat mungkin dengan target. Dan kalau misalnya ada nanti misalnya pejabat-pejabat negara, katakanlah presiden ataupun menteri yang kemudian naik kereta api atau apapun apa, itu mereka bisa melakukan pembajakan, melakukan kidnapping ya, kidnapping, jadi bisa diculik ataupun dibajak begitu, dan itu akan menjadi isu yang sangat mengejutkan dunia. Dan kalau sudah mengejutkan dunia itu biasanya ISIS di pusatnya di Suriah itu akan menyatakan bertanggung jawab dan sebagainya. Dan saya kira ini sudah merupakan plot umum ya, dan memang agak sulit bagi Indonesia, pemerintah Indonesia untuk melakukan screening terhadap orang-orang ini, karena orang-orang ini sangat pintar di dalam memanipulasi jawaban-jawaban asesmen psikologi. Makanya pemerintah tidak boleh lagi melakukan asesmen psikologi saja, harus melakukan asesmen antropologi psikologi. Itu baru tepat.
Jadi pola-pola semacam ini kemudian teroris ini berkamuflase menyatu bahkan ke perusahaan negara untuk kemudian mencapai tujuannya yakni melakukan aksi teroris begitu ya. Bahkan salah satunya adalah DE masuk ke PT KAI kemudian. Nah, yang juga menjadi pertanyaan selama ini bagaimana screening rekrutmennya? Kalau bisa sampai teroris ini masuk ke PT KAI ini? Iya, screening rekrutmennya setahu saya juga screening rekrutmen yang sangat umum ya, dan itu juga lagi-lagi menggunakan screening psikologi saja. Saya bukan berarti anti terhadap metode psikologi ya, dalam pengertian bahwa harusnya dikombinasikan dengan ilmu yang lain seperti ilmu antropologi yang sudah lama memang dianaktirikan ataupun dibuang jauh-jauh ya dari penggunaan terhadap apa namanya yang bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Dan saya kira memang bukan hanya KAI saja ya sebagai BUMN. Dulu kejadiannya di Batam juga begitu ada. Kemudian juga banyak yang deserter dari tentara dan polisi juga banyak yang ikut kepada ini. Dan itu sudah seharusnya dari dulu itu dilakukan asesmen antropologi psikologi terhadap mereka-mereka ini. Dan ini sangat berbahaya sekali karena dia sudah mengumpulkan dan sudah siap-siap. Artinya dia sudah mengumumkan di internet, di Facebook, dan dia sudah mengumpulkan sebanyak 18 pucuk senjata. Jadi dia setidaknya memiliki 18 teman dia yang akan bergerak nanti pada suatu mungkin bulan depan atau minggu depan begitu, kita tidak tahu. Nah, dari 18 ini kalau dikalikan 4 itu jadinya 78. Nah, 78 inilah yang kemungkinan masih ada di KAI ataupun di BUMN lainnya. Oke. Berarti ada kemungkinan masih ada sel-sel lain begitu ya, kalau Anda melihatnya? Ya, masih ada beberapa sel lagi, karena satu sel biasanya terdiri dari 4-5 orang, paling banyak 7 orang. Oke, begitu terorganisir dengan baik, bahkan begitu pintar bisa dikatakan berkamuflase masuk menyusup ke perusahaan negara. Nah, kalau tadi Pak Haidar menyinggung soal bagaimana juga kita lihat barang bukti yang disita di dalam rumah dari DE ini tidak main-main. Pak Haidar, ada 16 pucuk senjata api, ada laras panjang, kemudian ada laras pendek juga, ratusan bahkan peluru. Saya melihat ini bisa dikatakan peran DE ini bukan main-main. Ya, betul. Dia bukan istilah bahasa Acehnya bukan cilet-cilet ya. Artinya itu tidak main-main ya, tidak untuk melancarkan sebuah serangan yang kecil-kecil saja, yang pura-pura saja seperti yang dilakukan oleh Abu Rara misalnya, ataupun yang dilakukan oleh Afif ya di Jalan Tamrin gitu. Nah, itu adalah serangan-serangan kecil dan bersifat dramatis. Lone wolf. Ya, lone wolf begitu. Itu kan hanya untuk menyelamatkan dirinya, bahwa dia sebenarnya dia ingin mati saja dari banyaknya kepedihan hidup ya yang dialami di Indonesia ini. Nah, dia ingin segera mengakhiri hidupnya dan ingin segera bertemu dengan dengan Tuhan, dengan ini, dan ingin segera masuk surga gitu. Jadi dia tidak ingin secara eskatologis hanya ingin mati dan kemudian masuk neraka, tidak mau. Dia harus masuk surga. Nah, untuk masuk surga itu adalah caranya yang diprovokasikan oleh kelompok ISIS itu adalah dengan melakukan bom bunuh diri itu. Nah, ini kalau ini enggak, ini bukan bom. Dan dia menggunakan serangan. Jadi ini lebih agak luas, ada nilai politisnya yang lebih besar. Dan dia mempraktekkan iskariman qaumut syahidan. Jadi ini adalah sebuah adagium, sebuah boleh dikatakan sebuah prinsip ya yang berbeda dengan lone wolf itu tadi, ataupun yang teroris cilet-cilet itu tadi, yang seperti di Jalan Tamrin dan sebagainya hanya untuk show off saja.
Kalau yang ini enggak, ini sangat serius karena dia benar-benar berencana sama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Baghdadi dulu Oh, di Irak. Irak. Jadi hanya bermodalkan 4 pucuk senjata pada waktu itu. Hmm. Jadi dia bisa merebut dan menguasai Irak dan bahkan Suriah secara tamkin, artinya secara teritorial. Hmm. Nah, kalau yang ini saya kira memang harus dipahami, dia mengumpulkan 18. Jadi saya kira ini bahkan lebih serius dari yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Baghdadi sejak awal pada tahun-tahun 2013 ya. Jadi saya kira ini nggak bisa dianggap enteng dan harus segera dicari jaringan teman-temannya yang sudah dijanjikan untuk memegang masing-masing 1 pucuk senjata. Minimal ada 18 itu dan dikalikan 4 biasanya karena 1 senjata itu nanti akan diikuti oleh 4 orang untuk kemudian menyerang kantor-kantor tentara ataupun polisi dan kemudian yang 4 orang inilah yang akan memegang senjata rampasan itu. Oke, Dan jadi dari situ nanti juga mereka akan berkembang dalam satu sel yang sudah bersifat piramida. Oke, jadi bisa dikatakan DE ini adalah pengkoordinir begitu karena bisa dikatakan senjata api, barang bukti yang disita bahkan belasan. Masih ada jaringan-jaringan sel-sel di bawahnya yang kemudian harus diwaspadai dan juga menjadi PR dari Densus 88 untuk mengungkap ini semua. Iya, betul sekali. Jadi itu akan diungkap saya kira oleh Densus dan kita berhutang banyak pada Densus karena sudah mampu menemukan dan melakukan preemptive action ya. Jadi sebelum aksi terorisme itu dilakukan dengan 18 pucuk senjata itu, Densus sudah berhasil menemukan pelakunya lebih dulu sehingga niat tersebut itu tidak bisa dijalankan. Tapi dia sudah memiliki plot, artinya sudah memiliki amunisi, sudah memiliki rencana, jadwal dan juga orang-orangnya. Jadi saya kira memang Densus nantinya akan bisa menemukan teman-teman dia yang aktif di jaringan Facebook maupun yang aktif di jaringan WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dan memang ISIS sekarang ini belum cukup smart ya, belum cukup pintar untuk menggunakan media-media yang lain yang lebih aman, misalnya seperti Signal maupun Terima maupun yang lain-lainnya. Jadi saya kira memang untuk saat ini kita masih bersyukur juga bahwa teroris-teroris itu tidak terlalu pintar ya, tapi kalau mereka nanti pada suatu saat itu sudah banyak dimasuki oleh orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki kemampuan teknikal know-how yang sangat bagus, itu baru agak sedikit ketar-ketir ya. Tapi kalau dari ISIS ini biasanya polisi itu masih menemukan lawan yang agak sedikit gampang lah untuk ditaklukkan. Oke. Tapi kalau orang-orang JI misalnya, orang-orang JI itu agak sulit untuk dikejar karena polisi menemukan lawan tanding yang seimbang. Oke. Jadi saya kira ini kalau ISIS ini masih sedikit agak aman lah kita. Oke, tapi kalau melihat barang bukti juga yang disita, apakah ini juga bisa dikatakan ada jaringan juga di atasnya dalam artian ini pemasoknya siapa senjata api sebanyak ini? Ya, biasanya mereka mendapatkan pembelian senjata api itu secara ilegal ya, secara gelap di pasar gelap. Dan di pasar gelap itu memang sudah ada, apakah itu ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, itu sudah banyak ya bisa didapatkan. Dan saya kira memang sindikat yang menjual persenjataan ini memang sangat banyak ya di Indonesia sekarang, apalagi di Thailand juga ada, kemudian di Filipina juga ada, karena di Thailand dan Filipina relatif lebih longgar hukumnya, sehingga ya Indonesia ini memang dikelilingi oleh negara-negara yang bisa memberikan banyak manfaat mendapatkan akses kepada senjata dari negara-negara tetangga. Jadi saya kira memang
kita harus lebih bersabar. Tapi dengan kepintaran ya dan intelijensi yang tinggi dari Densus ini, kita sebenarnya sangat bersyukur ya Oke, dengan adanya menangkap institusi ini. Oke, terakhir Pak Haidar, ini kita bisa melihat karyawan atau petugas PT KAI yang berinisial DE ini kemudian menyusup, bisa dikatakan dalam tanda petik ya, di PT KAI. Apa pesan yang ingin disampaikan, dan apalagi dari pemeriksaan DE ini targetnya adalah markas TNI dan juga markas dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh mereka ini, dan bagaimana kemudian bisa melakukan pencegahan, penindakan kepada orang-orang ini? Ya, pesan yang ingin mereka sampaikan sebenarnya sangat jelas, bahwa mereka mewakili ISIS dan Indonesia harus berada di bawah tunduk patuh kepada ISIS ya, dalam pengertian bahwa mereka harus berjuang mati-matian untuk merebut Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dan mereka tadinya sangat berharap bahwa keberhasilan teman-teman mereka dalam merebut senjata Brimob, Densus yang ada di Kelapa II Depok ya, yang merupakan kantor polisi dengan maksimum security yang sangat luar biasa, dan mereka mampu melakukan perebutan itu. Mereka berharap bahwa itu akan bergulir menjadi revolusi yang sama seperti terjadi di Suriah maupun di Irak. Tapi hal itu tidak bisa terjadi. Yang bisa menggelinding kemudian yang berimplikasi kepada meletusnya serangan bom bunuh diri keluarga di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2018. Jadi saya kira pada waktu itu pengaruhnya itu baru sekedar itu. Kemudian ternyata itu masih ada pengaruhnya kepada saudara Dananjaya ini. Dan saya kira memang saudara Dananjaya ini menginginkan Indonesia ini menjadi negara Islam yang kemudian menerapkan hukum syariat Islam secara sangat konservatif, bahkan secara sangat ortodoks. Dan mereka akan memberlakukan syariat-syariat yang sebenarnya sudah dinasih mansuhkan oleh Nabi Muhammad sendiri, bahwa ada beberapa hukum-hukum yang tidak boleh dijalankan lagi. Nah, saya kira ini adalah archetype ada keinginan tua, keinginan lama dari mereka untuk memberlakukan sistem pemerintahan Islam yang sangat ortodoks itu. Oke. Dan yang terakhir Pak, yang kemudian harus dibenahi untuk perusahaan negara, jangan sampai paham terorisme ini kemudian masuk ke perusahaan BUMN bagian dari negara kita, kemudian juga jangan sampai juga seperti ini terulang lagi. Apa yang perlu diantisipasi? Apakah ada pembaharuan screening atau seperti apa yang lebih ketat? Iya, harus ada pembaharuan ya, screening ya. Kalau dulu itu ada ada yang menyebutkan bahwa perlu ada asesmen antropologi psikologi, terutama di karyawan BUMN ataupun ASN ya, bahkan ASN itu perlu dilaksanakan asesmen itu. Tapi pemerintah masih menahan-nahan karena ingin supaya instrumen ataupun kuesionernya itu matang dulu. Saya kira memang selama ini sudah sangat matang, dan pemerintah sudah seharusnya itu melakukan asesmen itu atau mempercepat proses pematangan instrumen tersebut, dan itu harus dilaksanakan segera, karena kalau tidak nanti keburu ini virus terorisme itu menyebar ke berbagai BUMN, ke berbagai instansi berbagai lini semuanya ya. Negara ini akan lumpuh. Baik. Akan lumpuh dengan dalam waktu yang sangat cepat. Oke, baik. Tentu saja ini perlu ada kewaspadaan ekstra, jangan sampai paham-paham teroris ini masuk menyusup ke lini-lini negara. Terima kasih pengamat terorisme Bapak Al Haidar telah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi.